mencerna makanan niku ya. Niku mikroorganisme Pak. Bakteri dan jamur. Itu kalau di toko namanya E4 mereknya. Macam-macam ten toko, mereknya tidak hanya E4. Dan ragi itu juga bisa. Lah biasa E4 itu ada raginya. Nah, nek enten ragine itu memang yang nanti pada pakan itu jadi panas. Reaksinya nanti panas itu biasanya ten kandungan sing padus ten kiri jagal nih ya. Saya ambil, saya kembang biakkan. Jadi seperti EM. Jadi mikroorganismenya itu tidak jauh beda dengan mikroorganisme yang ada di kambing itu. Betul ya? Masih jenengan tidak mengasih makan fermentasi, dia tetap melakukan fermentasi di dalam sistem lambungnya, di pencernaannya. Di pakan yang kita berikan palatabilitasnya harus sesuai, tinggi palatabilitasnya, kecernaannya tinggi. Ketika kecernaan tidak tinggi, maka pakan yang kita berikan banyak yang terbuang karena tidak bisa dicerna dengan baik. Jadi fermentasi itu, pakan fermentasi itu kita membantu proses fermentasi di dalam yang cuma singkat itu bisa efektif. Dan selain itu kita menambahkan mikroorganisme dari luar, dari pakan itu ada mikroorganismenya. Jadi enten makhluknya ngeten ya. Bakteri kali jamur itu. Bahasa itu yang Jawa niku ragi ngeten ya. Nah, niku. Jadi tidak masalah sebenarnya. Loh, saya punya kambing banyak pakannya fermentasi semua kok. Saya beranak pinak ya fermentasi, nggak bisa ngarit saya. Ya, yang berbahaya itu ketika ada memang proses membuat pakan fermentasi itu menambahkan ragi tape gitu. Ya mesti panas, panas ya. Reaksinya panas, maka jangan pakai ragi. Bahkan saya garam boleh tapi nggak banyak. Dalam proses fermentasi cuma sedikit. Karena apa? Garam itu bisa membunuh mikroorganisme. Dia anti jamur, anti bakteri. Tapi yang banyak dibunuh itu bakteri atau jamur yang negatif, yang patogen. Perlu memang ditambahkan, tapi dalam proses pakainya jangan banyak. Bagaimanapun menghambat proses fermentasi. Mending ditambahkannya pada minumannya. Dan ya, selama ini Pak, saya pakai air kelapa. Air kelapa? Terus sama empon-empon. Untuk fermentasi. Jadi kunir, jahe, laos pun, bawang juga ada. Kalau laos saya sarankan jangan jenengan pakai. Karena laos itu membunuh bakteri. Sedikit sekali rasanya. Terus juga laos itu reaksinya panas. Kalau temulawak nggak apa-apa. Temulawak buatan apa? Justru nambah nafsu makan. Kunir nggak apa-apa ya. Kunir buatan apa? Justru antibiotik. Nah, jenengan PMK itu sebenarnya antibiotiknya, kekebalan tubuhnya itu kunir. Harus banyak minum. Jadi hasilnya itu Pak untuk fermentasi. Nah, ngapunten nggih, kalau sedikit memberikan ini kan penjelasan supaya tidak keliru. Kalau jenengan bikin mikroorganisme harus hati-hati juga dalam prosesnya. Pertama dari bahan, jangan sampai bahan itu terkontaminasi. Artinya bahan itu jenengan air kelapa itu selalu tertutup rapat, jangan sampai terbuka. Karena air kelapa itu satu memang di air kelapa itu ada banyak bakteri pengurai. Azotobakter ada di situ, nitrobakter ada di situ. Ini pengurai nitrogen mengubah nitrogen menjadi protein. Jadi nitrogen yang ada di bagian tanaman itu akan dirubah oleh nitrobakter dan azotobakter itu menjadi protein. Ngerti ya? Tapi ini akan bisa mati ketika itu tercemar dengan bakteri lain dari luar. Karena di alam terbuka ini banyak bakteri. Dan air kelapa itu ada kandungan asam amino. Asam amino itu protein intisari dari protein. Itu asam amino. Karena semua protein itu kan dirubah lagi menjadi bagian terkecil yang namanya asam amino. Itu yang nanti menunjang pertumbuhan. Asam amino ini naik tumbas, asam amino itu apa tadi? Larang. Per kilo itu bisa sampai 80.000. Tapi ada asam amino alami dari air kelapa. Lah niki panganan nih bakteri kali jamur ya. Makanya ketika jenang mengkultur air kelapa niku, ya, mengembang biakan kelapa niku, itu harapannya bakteri lain tidak ikut tumbuh. Nah, ini kemasukan bakteri lain rusak, itu biasanya ditandai nanti kejutnya luar biasa. Kalau kejutnya luar biasa itu justru ada bakteri lain masuk. Kalau yang standar yang jadi ya, kejutnya nggak terlalu dominan, tapi manis yang lebih dominan. Kejutnya enten siti-siti tok. Kejut itu karena terbentuk asam laktat. Itu karena aktivitas yang namanya bakteri asam laktat.
global Pak ya. Jadi ada bakteri asam laktat. Nah, itu dia menghasilkan bakteri lactobacillus, dia yang merubah nanti asam laktat. Ya, ini kulit kacang tanah lah iki. Kulit kacang tanah iki sak pakin. Bungkil. Waktu kula oke referensi rap iku 1500 pun sak transporte lho musuh. Dadasan iki kacang. Bayu niku nitok 1500 dari transporte. Lendengi bayu iki enggak laku, Pak. Ah, jangan. Jangan. Nggih, kalau sampun mencoba. Kalau sampun mencoba, jangan. Saya tidak merekomendasikan. Niku lho kembange lho. Nek batange mboten napa-napa batange kalau coba mboten napa-napa. Buake wong diopo. Tapi sing kathah niku ternyata kan kembange. Nah, kembangnya itu yang tidak baik. Kalau kangkung bagus. Bagus kalau kangkung. Nah, iki. Coba kangkung saat ini regane ugal-ugalan. Itu 3,5, Pak. Niki semua limbah pinten sampe iki mriki? Kula ngecer 3,5. Sing murah, iki megalu petang niku ya. Mas, mana lho nggih? Mudah men. 4.000 megalu. Oke. 2,5. Kulit kopi lah. Niki Pak, masih rupane elek ngeten. Proteinnya dibanding damen, proteinnya masih lebih tinggi niki 6% ya. Gamen itu sing liyane. Setelah difermentasi proteinnya bisa naik menjadi 8%. Nah, lumayan sih. Standarte sapi kambing itu paling boten 12%. Berarti yang karek nambah sing kandungan proteinnya tinggi nopo? Polar, terus nopo? Bungkil enten Pak nggih, bungkil. Bungkil nanti enggak usah banyak-banyak. Mboten enten. Kesulitan Pak enten mriki padasnya nek. Bungke Sapi ya. Niku dia tergolong namanya ternak poligastrik. Poli niku tidak hanya dengan satu sistem pencernaan. Jadi gastrik itu pencernaan. Kalau ayam unggas niku monogastrik. Satu sistem pencernaan. Dia hanya pakai enzim. Mikroba itu cuma kecil penggunaan mikroba. Dominan dia pakai enzim. Sedangkan ternak ruminansia, kambing, sapi, domba itu tergolong ternak poligastrik sistem pencernaannya. Jadi dia sistem pencernaan ganda. Di awal sistem pencernaan dia adalah fermentatif. Sing namanya ten rumen. Kan limbah pabrik, iya. Limbah pertanian murah Pak dadose. Bungkil kopra pun itu ya sudah bentuk tepung, misalnya tepung sawit, tepung kopra itu lebih murah. Per kilo cuma di bawah 3.000. Tapi nek jenenge pembas bungkile wis ngoten. Oke, kangkung. Nggih. Kangkung nggih enten kangkung. Kangkung monggo. Pak, tolong. Oh, pun dicetak nggih. Kan materi iki wae, enten senyetak wae. Kulit kopi lah. Niki Pak, masih rupane elek ngeten. Proteinnya dibanding damen, proteinnya masih lebih tinggi niki 6% ya. Gamen itu sing liyane. Setelah difermentasi proteinnya bisa naik menjadi 8%. Nah, lumayan sih. Standarte sapi kambing itu paling boten 12%. Berarti yang karek nambah sing kandungan proteinnya tinggi nopo? Polar, terus nopo? Bungkil enten Pak nggih, bungkil. Bungkil nanti enggak usah banyak-banyak. Mboten enten. Kesulitan Pak enten mriki padasnya nek. Bungke Gansal kilo. Nggih, gansal kilo. Polar. Polar 5 kilo. Bilang apa ini? Niki kandungannya proteinnya polar niku kurang lebih 16%. Dan TDN-nya tingkat seratnya daya seratnya sampai 70%. Polar bikin sendiri ya. Polar limbahnya gandum. Pabrik gandum. Makanya biasanya mengeluarkan berdasari. Kurang. Jedak. Jeda. Jedaknya iki tinggal sik kira dikut. enek sing nulis. 10 kilo ya, 10 kilo. 10 kilo. Pas. Tepung jagungnya 5 kilo ya. Langsung diurap. Tepung jagung Lo pas 5 kilo. doya sampean sok berapa? Kemana lagi? Iki 10 sih. Ayo pas. Pas kabeno. Kilo ya. Berarti agak gede. Nggih. Piro iki?
Hari ini kan lah. Ini kan 1 kintal. 1 kintal ini lah medone jenengan butuh. Nah, ini dadi sak kintal ya. Sehari ini kan sekilo dadi 2 hari kan. Nah, kali 1 kintal 100 kan berarti 200 hari ya kan. Ini kambing 1 yang tunggal. Nah, kambing gangsal 200 hari bagi 5. Ini tunggal kintal ini. Nah, kambing 5 berarti ini dadi 40 hari. Tunggu sama 40 hari. Latihan. Iya. Kilo tok ya. Wanteng ya, Pak. Ketone wae kan 20 kilo. Emang kerasa kok. Kayak apa? Terus kali ini Pak. Niki kowe kacang nggih, ha, pun. Pun semeler. Sampeyan ler. Kulit kacangnya mau 15 gram. Kakek ngelonge ta? 15 kurang dulu kok. Nah, niki 5 mendut. 5 kilo. Niko sing anu. Ya sakit foto. Beda. Oke. Terus apa nih, Pak? Niku kulit kopi. Nanti 8 on. Biasanya 8 on ya. Ini butuh, Pak. Nggih. Kulit rajang kangkungnya 20. Ini proses fermentasi dimasukkan dalam drum. Nah, ditaleni kali ban. Nah, ini Pak ya. Nah, ini proses akhir daripada fermentasi. Ditutup dengan plastik, ditali rapet. Jati Gedong.